di sini. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi. Nah, jangan bosan-bosan ya kalau ada sharing-sharing dari aku. Nah, ini tuh pertanyaan yang sering banget aku dapetin dari teman-teman. Pasti nanyanya gini, Kak, pakai softlens aman nggak sih? Kak, pakai softlens perih nggak sih? Kak, gimana sih pakai softlens biar aman, biar enak gitu? Nah, sering banget ini aku dapetin pertanyaan kayak gini. Nah, itu tuh dari teman-teman ataupun dari teman-temanku di Instagram ataupun dari pelanggan-pelanggan aku karena aku juga jualan softlens gitu ya. Jadi, di sini aku sekalian mau kasih tips kalian gimana sih kita caranya merawat softlens itu gitu ya. Kita di sini sharing aja, nanti kalau misalkan ada kalian yang tahu info-info lain tentang softlens, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, yang pertama, kalian gimana sih caranya pakai softlens biar nggak sakit? Biasanya kan kerasnya kayak ganjel, terus kayak perih, kayak gimana gitu ya. Nah, caranya kalian harus rajin banget bersihin softlens. Kalian kemana-mana harus bawa cairan pembersih softlens sama tempatnya. Jadi itu kayak gini, softlens kalau dipakai seharian itu pasti kayak ganjel, pasti kayak berat gitu di mata. Nah, itu karena apa? Nah, karena softlens ini tuh dia kayak gel gitu kan, dia kayak lapisan gel gitu. Nah, ini tuh harus tetap dikasih cairannya gitu, harus tetap dikasih water solutionnya gitu ataupun eye dropsnya. Nah, di sini aku mau bahas tentang apa sih bedanya water solution. Water solution tuh yang kayak gini sama eye drops. Eye drops itu yang kayak gini. Nah, kedua barang ini itu tuh beda ya, beda kegunaan. Nah, biasanya teman-teman itu sering pakai water solution buat tetes mata juga. Nah, itu padahal nggak boleh karena water solution itu gunanya cuma buat merendam sama membersihkan, bukan buat untuk tetes mata gitu. Nah, terus kalau yang e-drops ini apa? Nah, e-drops ini kalian kalau misalnya pakai softlens, misalnya kalian ada acara kondangan gitu kan pakainya waktunya lama. Nah, itu kalau matanya udah kerasa kering, kalian tetes matanya pakai e-drops ini. Jadi, e-drops sama water solution itu beda. Jadi, nggak boleh kita pakainya sembarangan itu karena ini untuk mata. Mata itu organ vital. Jadi, kalau kalian nggak jaga kebersihannya ya kasihan nanti matanya kalian. Nah, di sini aku mau kasih contoh water solution sama eye drops yang aku punya gitu ya. Nah, yang pertama ini aku ada 3 merek ini water solution. Nah, ini tuh water solution yang sering aku pakai. Ini tuh yang udah enak menurut aku dan ini tuh juga murah. Nah, water solution ini tuh cuma buat merendam di tempat softlensnya itu ya, yang bulat-bulat itu. Nah, ini tuh gunanya cuma untuk merendam sama membersihkan. Kalau kalian mau pakai, softlensnya dibersihkan pakai water solution. Kalau kalian habis pakai, dilepas mau ditaruh di tempat penyimpanan, nah kalian harus bersihin lagi pakai water solution. Terus di tempatnya itu kalian juga wajib isi sama water solution biar softlensnya itu nggak kering. Jadi softlensnya itu harus direndam pakai water solution itu. Ini tuh aku juga bakalan kasih tahu, ini tuh e-dropsnya, ini tuh cairan tetes matanya. Banyak sih macam-macam mereknya, cuma aku yang sering pakai itu ini, 2 merek ini sama ini yang belum habis. Ini tuh mereknya O2. Ini kayak tetes mata biasa gitu. Nah, ini tuh kayak gini. Nah, ini emang gunanya dia untuk tetes mata, bukan untuk merendam. Jadi ini fungsinya cuma untuk tetes mata aja. Nah, kalau yang ini kalian buat tetes mata, ini tuh nggak boleh karena ini gunanya cuma buat merendam sama membersihkan. Ingat ya, ini sama ini itu beda fungsinya. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin sesuai sama kegunaannya masing-masing gitu. Aku mau bahas juga tentang Kak, pakai softlens perih nggak sih? Kak, pakai softlens ganjel nggak sih gitu. Nah, ini tuh kembali lagi ke kalian masing-masing. Kalian cara bersihinnya itu kayak gimana? Kalau misalnya kalian habis pakai langsung aja ditaruh di tempatnya, nggak kalian bersihin, nanti waktu kalian mau pakai itu kemungkinan ya sisa-sisa debu ataupun partikel-partikel kecil itu masih ada di softlens itu gitu. Nah, jadi aku saranin kalau kalian pakai softlens, kalian harus rajin-rajin untuk bersihin softlensnya kalian gitu ya. Karena kalau softlensnya nggak sering dibersihin, nanti dipakai juga nggak enak gitu. Jadi kita nanti matanya bisa merah ataupun sakit
gitu. Nah, kemudian Kak, masa pakainya soft lens itu berapa bulan sih gitu? Yang sering aku dengar juga. Nah, masa pakai soft lens itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, sama ada yang 1 tahun. Ada juga sih yang harian, yang sekali pakai gitu. Nah, tapi itu harganya kayak lebih mahal, jauh banget mahalnya sama yang dia pakai bulanan ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai yang 3 bulan, kalau udah habis masa pakainya, ya udah kalian buang, jangan sayang masih bisa dipakai. Iya masih bisa dipakai, tapi kalau kalian pakai terus-terusan udah melampaui masanya, nanti ya kasihan matanya kalian gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian sayang sama mata kalian, kalian nggak akan pakai soft lensnya itu sembarangan gitu. Jadi jaga aja biar matanya juga tetap sehat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tuh yang tanya kayak gini, Kak, masanya water solution itu berapa lama gitu? Kalau menurut aku yang tahu itu, water solution itu cuma bisa dipakai 3 bulan setelah dibuka. Jadi ini tuh nggak boleh disimpan lama-lama. Misalkan sayang masih ada, nanti kalau mau beli soft lens nggak usah beli cairan lagi gitu. Nah ini tuh nggak boleh ya, karena ini tuh juga ada masa kadaluarsanya setelah dibuka gitu. Nah aku cari info ini juga nggak sembarangan, aku bacanya di Gelflex Indonesia. Nah itu tuh banyak banget bahas tentang soft lens gitu ya. Nah, nanti kalian bisa klik linknya di description box. Kalau kalian mau cari-cari informasi tentang soft lens, kalian bisa juga baca di situ ya. Nah, jadi di sini tuh aku menekankan lagi buat teman-teman yang pengguna soft lens, kalian harus rajin bersihin soft lens kalian. Gitulah. Kalau misalkan kalian nggak dibersihin tangannya, nggak dibersihin soft lensnya, atau nggak dibersihin tempatnya gitu, ya pasti nanti kalau mau dipakai soft lensnya itu kerasanya nggak enak, nggak nyaman di mata gitu. Jadi kalau kalian mau soft lensnya kalian aman, kalau kalian mau soft lensnya kalian itu enak dipakai, ya kalian harus rajin bersih-bersih. Kuncinya cuma satu, kalian harus wajib banget bersihin soft lens sebelum dipakai sama sesudah dipakai, gitu aja. Kalau kalian harus keluar pakai soft lens lama, ya kalian beli ini aja, beli eye dropsnya ini gitu. Jangan lupa kalau kemana-mana kalian itu bawa tempatnya sama bawa water solutionnya ini. Itu caranya kalau aku pakai ya. Selama ini tuh ya aman-aman aja. Aku pengguna soft lens dari kelas 2 SMA. Nah, 2 SMA itu sekitaran tahun 2013 akhir itu aku udah pakai soft lens. Sampai sekarang aku alhamdulillahnya belum pernah kayak soft lensnya itu sakit, terus kayak nggak pernah soft lensnya itu kayak perih, soft lensnya kayak buat mata merah, itu aku nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Nah kuncinya apa? Ya aku rajin bersihin soft lensnya. Nah sekian dulu video sharingnya tentang soft lens. Nah nanti kalau kalian ada info-info lain, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di like, terus di share videonya biar teman-teman kalian juga tahu informasi tentang soft lens ini ya. Nah karena untuk pengguna soft lens itu kalian wajib banget tahu info-info tentang soft lens. Kalian gak bisa sembarangan pakainya. Nah sekian dulu video dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.